Kejutan, Bapak Presiden Joko Widodo berikan bantuan sebesar 60 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung kembali teman-teman di channel saya Andromeda Oktoberia. Kali ini aku akan memberikan informasi terbaru yaitu mengenai Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden kita yang memberikan bantuan dengan besaran 60 juta rupiah. Informasi selengkapnya seperti apa? Namun sebelum kita lanjut ke informasinya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya. Tentunya channel ini akan terus mengupload informasi terbaru mengenai program bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, selama tahun 2022 ini pemerintah banyak sekali memberikan bantuan kepada masyarakat. Di antara program bantuan pemerintah yang disalurkan di tahun 2022 ini ada program bantuan PKH, BPNT, kemudian ada program Kartu Prakerja, program bantuan BSU atau bantuan subsidi upah, kemudian ada juga program bantuan BLT BBM dan juga berbagai program bansos lainnya. Nah, di akhir tahun 2022 ini, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi akan memberikan bantuan dengan besaran 60 juta rupiah. Nah, ini kejutan di akhir tahun 2022 ini. Tentunya ini menjadi kabar gembira untuk penerima bantuan ini. Nah, bantuan dengan besaran 60 juta ini diperuntukkan untuk memperbaiki rumah yang hancur karena diguncang gempa bumi. Bapak Presiden Joko Widodo memberikan bantuan untuk korban gempa bumi, yaitu di daerah Cianjur berupa dana dengan besaran 60 juta rupiah. Bantuan gempa itu diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada kunjungannya yang keempat kalinya pasca gempa. Bapak Jokowi mengatakan bahwa awalnya ia memberikan bantuan senilai 50 juta rupiah untuk rumah yang kondisinya rusak berat, kemudian bantuan sebesar 25 juta rupiah untuk rumah yang kondisinya rusak sedang, dan juga bantuan dengan besaran 10 juta rupiah untuk rumah yang kondisinya rusak ringan. Namun saat ia hitung-hitung lagi dan menanyakan ke Kementerian Keuangan, ternyata masih ada uang negara untuk melebihkan bantuan gempa Cianjur. Bapak Presiden menyampaikan tadi malam saya hitung-hitung lagi karena memang itu saat di NTB, saat di Palu memang bantuannya sebesar itu. Tapi tadi malam saya hitung-hitung lagi. Tadi pagi sudah saya sampaikan ke Kemenq ada uang atau tidak. Ternyata ada sedikit, jelas Bapak Jokowi. Nah, belajar dari penyaluran bantuan gempa Palu dan NTB, sehingga Bapak Jokowi memutuskan untuk menaikkan bantuan dari yang semula sebesar 50 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Kemudian yang semula bantuannya 25 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah. Dan yang semula 10 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah. Hari ini tadi telah diserahkan kurang lebih 8.100 bantuan untuk Bapak Ibu semua. Nah, teman-teman, sebelumnya gempa bumi magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur pada hari Senin 21 November 2022 pukul 13.21 menit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga Sabtu 3 Desember 2022 jumlah korban meninggal akibat gempa Cianjur bertambah menjadi 334 jiwa. Sampai hari ini jumlahnya belum berubah. Nah, belajar dari penyaluran bantuan gempa Palu dan gempa NTB, pemerintah kali ini tidak menyalurkan bantuan secara langsung, melainkan
bertahap. Sebab kata Bapak Jokowi seperti yang sudah-sudah, bantuan gempa kerap tidak digunakan untuk membangun kembali rumah namun malah dipakai untuk membeli kendaraan. Warga Cianjur yang terdata mendapat bantuan gempa bumi bisa mengambil kucuran dana secara bertahap mulai dari 40% di tahap awal atau sekitar 24 juta untuk rumah rusak berat. Bapak Jokowi berharap warga bisa mempergunakan bantuan gempa itu sebaik mungkin. Ia memastikan akan terus memantau pembangunan Cianjur pasca gempa bumi. Setelah mendapatkan bantuan dana perbaikan rumah, Bapak Jokowi meminta warga Cianjur membuat rumah yang konstruksinya tahan gempa. Nah, lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta agar masyarakat mengikuti konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam membangun rumahnya. Hal tersebut penting mengingat Indonesia berada pada kawasan cincin api atau Ring of Fire sehingga rawan bencana. Kita harus menyadari kita ini berada di garis cincin api baik di Sumatera, di Jawa, Bali, NTB, NTT, semuanya ke sana itu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan agar rumah yang dibangun adalah rumah yang tahan gempa. Jadi kolomnya itu memang dibuat khusus, silakan nanti ditanyakan ke Kementerian PU. Dalam kesempatan itu pula, Bapak Presiden meminta agar Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Bapak Suharyanto, agar prosedur pencairan dana bantuan stimulan ini disederhanakan untuk mempermudah warga. Saya sudah perintahkan Bapak Kepala BNPB, Bapak Suharyanto, agar prosedurnya disederhanakan. Tidak memakai administrasi yang berbelit-belit, tetapi sekali lagi yang tolong dipegang, Bapak Ibu sudah pegang tabungan, yaitu uang Bapak Ibu semuanya. Nggak ada yang bisa memiliki selain Bapak Ibu jelasnya. Nanti tahapannya akan kita buat sesederhana mungkin. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan terpisahnya menjelaskan bahwa setelah fase tanggap darurat hampir selesai, pihaknya secara paralel melakukan pendataan dan verifikasi rumah warga yang rusak. Data sementara sekarang untuk seluruhnya rumah itu yang terdampak. Sementara adalah 53.981 rumah, rusak beratnya 13.133 unit, rusak sedang 15.348 unit, dan rusak ringan 25.500 unit, ujar Bapak Suharyanto. Nah, itulah tadi teman-teman informasi yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tadi telah diserahkan kurang lebih 8.100 bantuan untuk Bapak Ibu semuanya, yang bantuannya sebesar untuk rusak berat 50 juta, untuk rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan 10 juta. Tetapi tadi malam saya hitung-hitung lagi. Karena memang itu saat di NTB, saat di Palu memang bantuannya sebesar itu. Tetapi tadi malam saya hitung-hitung lagi. Tadi pagi saya sudah juga menyampaikan ke Menteri Keuangan, ada uang atau tidak. Ternyata ada sedikit. Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta.
Yang 10 akan menjadi 15 juta. Titipan saya agar pembangunannya segera dimulai, rumah-rumah yang runtuh segera dibersihkan dari puing-puing yang bisa dipakai, batu batanya yang bisa dipakai, ya dibersihkan, dipakai lagi. Kayunya yang bisa dipakai juga agar bisa dipakai lagi. Setuju?